Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, lima uhlika wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan seri kedua dari pembedahan kitab Al-Haqqul Mubin fi Raddi ala man tala'aba biddin karya eh, Usamah Said Mahmud Al-Azhari. Pada pertemuan ini atau pada kesempatan kali ini kita akan menspesifikkan, mengkhususkan pembahasan mengenai dua hal terkait isi dari kitab ini. Dua hal penting kemarin kita sudah jelaskan tentang persoalan hakimiyah dari sisi embrionya, dari sisi sejarahnya, bagaimana Said Qutb memahami persoalan hakimiyah. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kecacatan-kecacatan atau kelemahan-kelemahan dari teori hakimiyah yang dikemukakan oleh Said Usamah Al-Azhari dalam kitab Al-Haqqul Mubin ini. Ada kiranya 1, 2, 3, 4, 5, ada enam kelemahan atau kita bisa sebut 6 kritikan terhadap konsep hakimiyah yang dikeluarkan oleh Said Qutb. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Said Qutb memahami ayat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini dari sinilah kemudian Said Qutb mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak menggunakan hukum Allah. Dia mempersempit makna hukum Allah itu sehingga kebanyakan dari kaum muslim menurut pandangannya, menurut kacamata Said Qutb itu telah melakukan kekufuran, yakni meninggalkan syariat Allah. Kecacatan yang pertama yang perlu disampaikan adalah bahwa Said Qutb telah melakukan pencampuradukan al-khalbu bainal i'tiqadat wal furu'. Jadi permasalahan i'tiqadiyah yang sifatnya keyakinan itu kemudian dicampur adukkan dengan permasalahan yang sifatnya furu'iyah. Jadi yang usul adalah i'tiqad, keyakinan. Kemudian persoalan persoalan furu'iyah itu kemudian ditarik ke persoalan i'tiqadiyah. Nah, sebagaimana para ulama terdahulu memahami masalah tentang hukum yang berkaitan dengan pengaturan negara atau perundang-undangan, itu ia sifatnya adalah masuk dalam ranah furu'iyah, bukan pada i'tiqadiyah. Makanya di sini Said Usamah Al-Azhari menyebutkan bahwa Said Qutb melakukan kesalahan yang mendasar yang itu berakibat fatal, yakni beliau telah mencampur-adukkan permasalahan yang sifatnya keyakinan dengan permasalahan yang sifatnya praktikal. Kan hukum itu kan diterapkan praktik, lebih ke banyak ke praktiknya. Jadi sehingga
kemudian berkonsekuensi ketika seseorang itu menyalahi masalah furu'iyah kok diletakkan dalam masalah yang tikodiyah keyakinan, konsekuensinya adalah kafir. Nah, di sini yang bermasalah. Makanya Syed Usama Al-Azhari menyebutkan bahwa ini adalah khata'un syadidun. Nah, dikutip di dalam kitab Dhilalil Quran, fi Dhilalil Quran, karya Syed Qutb, bahwa anna hududal aqidah tattasi'u wa tatarama hatta tatanawala kulla janibin min jawanibil hayah. Wa qadiyatut tasyri', ini saya cantumkan di sini, hiya qadiyatul hakimiyah. Wa qadiyatul hakimiyah hiya qadiyatul iman. Masalah ini adalah masalah iman. Jadi menurut Syed Qutb, masalah perundang-undangan, masalah hukum tentang kenegaraan ini masuk ke masalah akidah. Padahal berdasarkan eh, pendapat para ulama ini bukan masalah yang dia. Sehingga kalau orang telah melakukan kesalahan dalam masalah furuk, tidak sampai dicap kafir atau keluar dari agama Islam. Nah ini az-ziyadah fi usuluddin. Jadi beliau menambahi perkara-perkara yang sifatnya adalah usul di dalam agama dengan mengeluarkan satu teori yaitu tauhidul hakimiyah dan wasyirkul hakimiyah. Disebut tauhidul hakimiyah ketika apa? Ketika umat Islam atau satu wilayah itu menerapkan hukum Allah, sementara kalau dia tidak menerapkan hukum Allah, dia telah mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama dan poin kedua. Jadi beliau melakukan az-ziyadah fi usuliddin. Kata Said Usama Al-Azhari, وهذا خطأ شديد لأن إدخال الأخلاق في أمور الاعتقاد ليس بصحيح ويؤدي به حتما إلى تكفير من يقصر في شيء من أمور الأخلاق ومن أمور الأخلاق. Jadi permasalahan-masalah moral tidak selayaknya juga itu dimasukkan ke dalam usuluddin. Jadi ketika dia melakukan satu tindakan yang tidak baik, tidak sampai mengeluarkan dirinya pada status keislamannya. Wa i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ati annal i'tiqada qalbiyun. Jadi masalah i'tiqad, keyakinan itu adalah masalah hati. Wa annal amala kharijun an mahiyati. Dan sementara amal perbuatan itu adalah bentuk luaran atau tindakan yang sifatnya eksternal. Wahadal khaltul gharibu min Sayyid Qutb bainal i'tiqadi wal amali. Jadi ini adalah pemikiran yang sangat gharib, sangat aneh menurut para ulama, atau dalam hal ini adalah Syed Usama Al-Azhari. Yang selanjutnya yakni jadi kemudian Syed Qutb ini saya sebutkan juga ya di dalam mana nih. Jadi sebetulnya banyak kutipan-kutipan yang tidak saya cantumkan, bisa dibaca sendiri di halaman 52 sampai 50. Berapa ini? 55, 56 itu disebutkan kutipan-kutipan bahwa Said Qutb telah memasukkan perkara hakimiyah ini ke dalam masalah i'tiqadiyah. Selanjutnya kecatatan yang kedua mengenai yang ketiga, al-jahiliyatu indahu laysat fatratan tarikhiyatan madiyatan.
Jadi menurut Syekh Qutb, jahiliyah itu bukan merupakan satu masa atau periode yang telah lewat. Bal hiya manhajun mumtaddun abra zaman qabla al-Islam wa ba'dah. Kata Syekh Qutb, ketika satu ketika seseorang itu memiliki konsep yang terus bergulir. Jadi ia memahami jahiliyah. Al-jahiliyah itu adalah satu konsep, satu manhaj, satu metode yang ia terus bergulir setiap zaman sebelum datangnya Islam maupun setelahnya. Padahal kan ini eh, kata jahiliyah, al-jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu kan kita kenal adalah masyarakat yang sebelum Islam diturunkan ke tanah Arab. Nah, tetapi Said Kutub ini menggunakan istilah jahiliyah, al-jahiliyah itu bukan dalam pengertian tersebut. Dia menggunakan istilah al-jahiliyatul alam itu karena apa? Karena masyarakat saat Said Kutub hidup itu tidak menerapkan hukum Allah. Mereka dianggap masyarakat jahiliyah, mereka dianggap masyarakat yang telah menyekutukan Allah, tidak berhukum dengan Allah, sehingga ia disebut syarikat masyarakat jahiliyah. Wa i'tiqadu umumil muslimina huwa anna ahlal islami la yarji'una kuffaran abadan. Padahal keyakinan umumnya umat Islam itu bahwasanya seseorang yang telah memeluk ajaran Islam dia tidak mungkin kembali kepada kekufuran selamanya. Wa anna ma qad yaqa'u fi sulukihim min mukhalafatin lisyar'i innama huwa min qabilil ma'syiyati wal mukhalafati. Jadi sekalipun ia tidak menerapkan syariat, tidak berhukum dengan hukum Allah, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia telah keluar dari ajaran Islam, keluar dari agama Islam, tetapi dia dihukumi sebagai orang yang bermaksiat. Maksimal itu tidak sampai pada derajat mengeluarkan dirinya pada kekafiran, memasukkan dirinya pada kekafiran, sehingga dia tetap Islam, tetapi Islam yang bermaksiat. Karena konsekuensi takfir itu begitu sangat serius, sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa orang ketika dilabeli, dikeluarkan, dituduh kafir, secara otomatis segala hukum taklif yang seharusnya dibebankan kepadanya itu tidak menjadi berlaku kembali. Artinya dia sudah tidak wajib sholat, kemudian juga tidak wajib berpuasa, tidak wajib apalagi. Kewajiban-kewajiban yang maklum bidururi, yang sifatnya ya sifatnya apalah yang kewajiban yang rukun Islam itu juga sudah tidak berlaku kepadanya karena dia telah keluar dari Islam. Itu konsekuensi yang sangat serius dari takfir. Yang selanjutnya kata Syed Usamah Al-Azhari, kesalahan berikutnya adalah tawaqqufuddin 'anil wujudi wa inqita'i qabla zamani tawilin wa annahu lam ya'ud lahu wujud fil ardi. Jadi Syed Qutb itu menganggap agama Islam telah hilang dari peredaran sejak lama. Eksistensinya tidak ada lagi di muka bumi. Jadi kan Syed Qutb ini seolah-olah dia itu adalah menurutnya adalah orang yang paling benar, yang paling sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan sendirinya dia menganggap
bahwa seluruh orang itu telah apa namanya keluar dari Islam karena tidak menerapkan syariat Islam. Ini dia menganggap bahwa agama Islam itu eksistensinya telah hilang sejak lama, sejak berakhirnya kekhilafahan. Jadi kata Syed Qutb itu adalah sebuah musibah. Makanya dia mengatasnamakan diri sebagai perwakilan dari Islam untuk mengembalikan supaya umat-umat Islam itu mereka kembali berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya as-sidam ma'a ahlil ardi kullihim. Jadi karena as-sidam maksudnya benturan atau konfrontasi kepada seluruh penduduk bumi. Ya karena Said Kutub ini adalah orang yang merasa paling benar sendiri sehingga yang lain dianggap salah, maka hubungannya yang ada di situ adalah hubungan asyidam, pertentangan. Seluruh orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu dianggap telah keluar dari Islam. Idzan famal fariqu baina fikr as-Said Kutub wa baina nadhariyah asyidam al-hadarat inda Samuel Huntington. Jadi Samuel Huntington itu kan punya teori class civilization atau benturan peradaban. Lalu apa bedanya dengan apa namanya teorinya Samuel Huntington ini? Katanya apa namanya penulisnya Al-Haqqul Mubin. Sebetulnya tidak ada bedanya, cuman hanya saja Said Kutub ini mendasarkan pemikirannya terhadap ayat Al-Quran. Wal ajibu annahu yad'u lit-tasamuh ma'al mukhalifina lil Islam fil i'tiqad. Lakinnahu la yara at-tasamuha abadan ma'al muslimin alladzina yatajarra'u huwa wa yukaffirun. Anehnya begini, dia menyeru menyeru tentang pentingnya tasamuh, sifat toleransi di antara umat Islam dengan umat agama lain, tetapi dia sendiri tidak tasamuh, tidak toleransi terhadap orang-orang Muslim yang ia telah kafirkan. Itu yang menjadi ajib, yang sangat mengejutkan, yang sangat mengherankan ya. Dia menyerukan perdamaian terhadap umat agama lain, tetapi dia sendiri apa namanya telah mengkafirkan orang yang beragama Islam dan sudah beragama Islam, tetapi atas nama tidak menerapkan syariat Islam yang dalam hal ini adalah tidak menerapkan hukum Allah, maka kemudian dikafirkan, dikeluarkan dari agama Islam. Ini sesuatu yang problematis. Nah, kemudian penulisnya menyebut satu kutipan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, wa hadza ad-darbu minan nas min aghrabi ashkali bani Adam. Jadi dalam hal seperti ini itu disebut aghrabu ashkal min bani Adam. Jadi manusia yang paling aneh. Manusia yang paling aneh, bentuk manusia yang paling aneh. Dia menyerukan satu sikap toleransi terhadap agama yang berbeda, kepada umat agama yang berbeda, tetapi terhadap agamanya sendiri justru ia melakukan takfir. Nah, itu. Ini salah satu bukti bahwa Kutub telah memasukkan perkara yang sifatnya furu'iyah kepada sifatnya yang sifat yang tibadiyah.
Jadi ini hanya sebagian yang saya kutip karena terlalu banyak kutipan-kutipan dari kitab Fizilalil Quran yang itu dikomentari oleh apa namanya Syed Usama Al-Azhari. Di sini di halaman 54 dan 56. Innama yu'tabarun nas muslimina hina yutimmuna halaqatis silsilah ay hina yadummuna ila al-i'tiqad wasya'air ifradullah ifradallah subhanahu bil hakimiyah wa rafdahum al-i'tirafa bisyar'iyyah bisyar'iyyati hukmin aw qanunin aw wad'in aw qimatin aw taqlidin lam yashtur 'anillahi wahda wahdahu wal Islam. Jadi sesungguhnya kata Syed Qutb, ini kutipannya, yang dianggap sebagai muslim itu yang innama yu'tabarun nas muslimin itu adalah, jadi yang disebut dengan seorang muslim itu ialah ketika mereka menyempurnakan menyempurnakan mata rantai atau silsilah ya keislaman, yaitu dengan apa? Menggabungkan keimanan dan syiar, keimanan dan syiar dan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah wa hadhihi wahdahu wal Islam. Ini katanya Syed Qutb. Nah, ini juga inna wujud hadzal din wa wujud hakimiyatillah. Fa idzan tafa hadzal aslu intifa wujud hadzal din. Jadi eksistensi agama ini, maksudnya adalah agama Islam, ialah dengan keberadaan atau wujudnya hakimiyatullah. Ketika hakimiyah itu lenyap, hilang, perkara yang usul itu hilang, maka hilang pula lah seluruh agama ini. Ini bukti bahwa Syed Qutb telah memasukkan perkara yang sifatnya tadi furu hakimiyah ini ke dalam masalah usul. Pembahasan selanjutnya ini di bab tentang pembagian wilayah Islam menjadi Darul Islam dan Darul Kufr, di bab mafhumu Darul Kufri wa Darul Islam pada halaman 67. Jadi pertama yang perlu kita pahami dari dua istilah ini, dicetuskan oleh para ulama untuk mencari perbedaan antara hukum-hukum syariat yang sifatnya mustaqirroh, yang tetap, dengan hukum-hukum syariat yang sifatnya pengecualian. Jadi begini, ini tidak ada kaitannya dengan mengeluarkan seseorang dari Islam atau tidak ya. Jadi pembagian antara Darul Islam dan Darul Kufri ini secara filosofis kita bisa jelaskan melalui penjelasan para ulama bahwa adanya pemetaan antara Darul Islam dan Darul Kufur ini untuk memudahkan para ulama di dalam berijtihad pada satu hukum. Jadi kan setiap daerah itu memiliki uruf, tradisi, atau bahkan juga memiliki satu kondisi wilayah yang berbeda. Sehingga ketika para ulama hendak mengijtihadi satu permasalahan, itu juga perlu pertimbangan dengan kondisi di mana umat Islam tersebut tinggal. Dan ini tujuan pembagian Darul Islam dan Darul Kufur. Misalnya ya, ada satu daerah itu yang dicontohkan di sini seperti jadi
Ada daerahnya. Ada satu daerah itu yang dia di sana matahari itu bersinar selama 6 bulan penuh di daerah mana itu lupa. Dan selebihnya itu tidak bersinar 6 bulan selanjutnya. Jadi bagaimana cara mengistimbat hukum kalau misalnya matahari itu terus bersinar, sementara matahari itu adalah penunjuk waktu. Bagaimana sholatnya, bagaimana dia ketika Ramadan melakukan puasa. Kan ada waktu-waktu di mana ibadah itu dikerjakan, harus dikerjakan. Nah, hal ini untuk memudahkan para ulama untuk mengidentifikasi di mana umat Islam itu tinggal, sehingga apa di dalam mengistimbat atau membuat hukum itu para ulama tidak tidak menyamaratakan. Akan berbeda konsekuensi hukum seseorang yang hidup di Darul Islam dengan Darul Kufr atau Darul Harb. Maka pada satu kesempatan di dalam kitab Imam Al-Qarafi yang berjudul Anwarul Buruk, itu beliau menyebutkan begini. Wala tajmud 'alal mastur fil kutub tula umrik. Kamu itu jangan jumut atau jangan selamanya terpaku pada teks-teks yang tertulis di dalam uh, berbagai referensi di dalam kitab-kitab. Bal idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iklimik yastaftika la tajrihi ala urfi baladik. Ketika seseorang meminta fatwa hukum kepadamu, janganlah kamu memberi dia hukum yang sama dengan kondisi hukum di daerahmu. Was'alhu an urfi baladihi wajrihi alaihi. Tapi tanyalah kepadanya tentang kondisi di mana dia tinggal. Kemudian kondisinya itu jadikanlah pertimbangan juga di dalam proses istimbatul ahkamnya. Jadi sangat menentukan sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi sebuah wilayah itu akan berkaitan dengan hukum yang dihasilkan. Oleh sebab itu pembagian Darul Islam dan Darul Kufur itu tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan orang-orang kafir. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena yaitu tadi untuk mempermudah mengidentifikasi seorang, kan umat Islam kan tidak hanya berada pada satu wilayah tertentu, tidak terhimpun pada satu wilayah. Ia menyebar di berbagai daerah, dan setiap daerah itu memiliki iklim, memiliki uruf atau adat istiadat budaya yang berbeda. Nah, budaya-budaya yang berbeda ini ketika hendak apa namanya, ketika hendak dicarikan sebuah hukum itu juga perlu dijadikan pertimbangan. Selanjutnya ini yang perlu difahami tentang istilah Darul Islam dan Darul Kufur. Yang kedua, dua istilah tersebut adalah hasil ijtihad ulama, tidak disebutkan secara syoreh di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis itu disebutkan bahwa negara itu telah terbagi, wilayah itu terbagi menjadi Darul Islam dan Darul Kufur. Ini murni ijtihad para ulama. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya hasil ijtihad di satu zaman boleh jadi tidak relevan lagi di zaman yang konteksnya berbeda. Hal ini kemudian misalnya kita dapati juga di dalam kitab ini disebutkan bahwa pemetaan wilayah Darul Islam dan Darul Kufur boleh jadi tidak relevan lagi dalam konteks sekarang negara bangsa. Karena negara bangsa yang sekarang telah mengenal batas-batas teritorial, ya, ada garis demarkasi yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Maka dari itu setiap seseorang warga negara
ketika ingin berkunjung ke wilayah negara lain itu harus menggunakan izin, yaitu melalui paspor itu, surat izin. Paspor itu salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara, jaminan keamanan bahwa yang bersangkutan secara legal telah masuk ke dalam wilayah kami dan dia berhak dijamin keamanannya. Itu bentuk jaminan keamanan di situ. Nah, ini ada satu penelitian, ada satu kajian, sebuah disertasi ilmiah yang ditulis oleh apa namanya sini Ismail Fatoni. Dia ini dikemukakan oleh Syed Usama Al-Azhari setelah beliau mengemukakan pendapat lain yang menyatakan bahwa Darul Islam dan Darul Kufur adalah satu ijma. Kemudian dibantah oleh penelitian lain bahwa walakin fil muqabil qamat Dr. Ismail Fatani bi insya'i dirasatin ukhra kabirah ibaratan an utruhatin jami'iyatin intaha, sampai pada kesimpulan begini, intaha fiha ila adami wujudi ijma'in, bahwa tidak ada ijma' atas dua istilah ini untuk diterapkan kembali, untuk terus diterapkan di setiap zaman. Artinya apa? Wa annana la nastati'ul yawma an nusmiha kadzalika li syuyu'il muslimin ma imkani mumarasat sya'ir fi kullil alam. Maka dari itu apa? Dan kita di zaman sekarang ini al-yauma tidak dapat menerapkan pembagian tersebut karena umat Islam itu tersebar eh, di berbagai alam, di berbagai dunia, dan mereka dapat menjalankan yang penting ini. Mereka itu bisa, sekalipun mereka itu tersebar di berbagai penjuru dunia, ia tetap bisa mumarasatu sya'air fi kullil alam. Dia tetap bisa menjaga syiar-syiar, menghidupkan syiar-syiar agama. Dia bisa tetap sholat, dia tetap bisa berpuasa. Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, itu juga semakin mendukung bahwa itu penerapan Darul Islam dan Darul Kufur itu sudah bisa tidak relevan lagi. Karena apa? Dalam hal menentukan waktu sholat saja, kita sekarang bisa menggunakan teknologi. Berbeda dengan zaman dahulu, yang harus berijtihad terlebih dahulu bagaimana cara menentukannya apa namanya waktu sholat itu. Nah, karena babal tahawwal taqsimu al-qadimu ila ma yumkinu tasmiyatuhu al-yawma bidaril ahdi. Sekarang kita lebih condong kepada penamaan apa pembagian bahwa hmm, sekarang ada yang namanya Darul Ahdi, negara kesepakatan. Jadi antar penduduk yang tinggal di dalam wilayah tersebut saling bersepakat tentang satu hal, kemudian kesepakatan itu menjadi acuan bersama, acuan hidup bersama, sekalipun di dalamnya itu terdapat orang-orang non-Muslim, kemudian terdapat Muslim, saling bercampur di sana, ada namanya Darul Ahdi, negara kesepakatan. Nah, kebanyakan sekarang negara-negara yang beredar di dunia sistemnya adalah demokrasi. Nah, demokrasi itu termasuk bagian dari Darul Ahdi. Kan suara terbanyak yang diambil kesepakatan. Kemudian wa anna hadza huwa tarakum at-tabi'i lil fikrah. Sebetulnya ini satu hal yang wajar. Iya, itu adalah at-tarakum at-tabi'i, akumulasi dari akumulasi yang sifatnya alamiah dari sebuah pemikiran. Jadi pemikiran itu atau ijtihad itu akan mengalami satu pergeseran atau perkembangan seiring dengan apa perkembangannya satu budaya atau uruf atau apa namanya gaya hidup, anmatil ma'isyah ini allati tabalgharat ala mada qurunin minaz zaman.
min taghayyuril a'raf wa anmatil ma'isyah wa nizamil idarah fadlan an tafratil falsafah as-siyasiyah, termasuk juga filsafat politiknya berubah. Itu juga akan mempengaruhi dari ijtihad yang pernah dicetuskan oleh para ulama terdahulu. Jadi pemetaan wilayah itu yang dahulu adalah sebuah produk ijtihad, itu bukan harga mati, bukan satu keputusan final yang tidak bisa ditawar lagi. Selanjutnya tentang tujuan adanya pembedaan Darul Islam dan Darul Kufur ini sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa sebetulnya tujuannya itu untuk mengidentifikasi, mempermudah agar bisa dicapai satu kesimpulan hukum. Kemudian di sini disebutkan bahwa وبسؤال عن الفلسفة التي كانت داخل عقل الإمام أبي حنيفة وأئمة مذهبه من بعده كالإمام السرخسي صاحب كتاب المبسوط والإمام الكساني صاحب كتاب بدائع الصنائع بالإضافة إلى الإمام الشافعي وأعيان مذهبه وغيره من الفقهاء نجد أنها هي بيان المساحة أو رسم الخريطة التي تستقر فيها الأحكام. Nah ini yang perlu digarisbawahi, bayanul masahah atau rasmil kharitah allati tastaqiru fiha al-ahkam. Jadi untuk menjelaskan satu area atau menjelaskan satu peta wilayah yang hukum-hukum syariat dapat dijalankan secara mustaqir, secara tetap. Wa ma'rifatun nitaq allati takhtallu fihi al-ahkam, yang hukum-hukum syariat juga yang tidak bisa diterapkan secara stabil, secara itu tadi. Linufakkira fi annahu kaifa yastati'ul insan ay yu'isha fiha wa tasril hayah istishabi ahkami syariah. Ini juga penting ini. Jadi bagaimana manusia, umat Islam itu tetap bisa hidup dan tetap berpegang teguh pada syariat. Jadi sekalipun dia berada pada satu wilayah tertentu yang di mana wilayah tersebut itu adalah wilayah yang berbeda dengan memiliki ciri yang berbeda dengan wilayah pada umumnya. Misalnya di sana matahari terbitnya lebih lama, kemudian waktu sholatnya tidak bisa diketahui. Nah, di sini bagaimana para ulama itu memberikan solusi dengan cara apa? Mengetahui area tersebut, mengidentifikasi bagaimana toh kondisinya, tidak serta-merta kemudian disamakan. Masa mau disamakan? Kan tidak juga. Bagaimana? Dia memiliki hukum-hukum yang khusus di area tersebut. لأن هذا الشرع الشريف جاء متسعا وملبيا لاحتياجات الإنسان على اختلاف مناطق تواجده وسكناه على امتداد ربعة الكرة الأرضية. Jadi syariat Islam itu diturunkan dengan sangat lapang, memudahkan umat manusia, dan sesuai dengan kebutuhan manusia dimanapun mereka berada. Inilah keunggulan dari syariat Islam itu. Jadi dia sifatnya muttasi'ah, kemudian apalagi mulabbiyan lihtiyajatil insan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. فهذه هي الفلسفة والنظرية الكلية التي تجعل الفقيه يقسم العالم إلى منطقة تستقر فيها العلامات، علامة نكريرني، ومنطقة تختل فيها العلامة، ومنطقة تنعتم فيها العلامة. وغرض الفقيه هو إسعاف الإنسان هناك حتى يستطيع العيش
fiddin fi hadhil mantiqah. Jadi poinnya sama ya, tujuannya para faqih, para ulama fikih itu di dalam membedakan antara Darul Islam dan Darul Kufur itu adalah is'af al-insan, untuk membantu penduduk yang berada di wilayah tersebut untuk dapat menjalani kehidupan dengan tetap mengamalkan syariat Islam. Selanjutnya tentang, tetapi konsep yang awalnya itu sangat mulia ya, pembagian itu yang tujuannya adalah baik untuk mengidentifikasi, memudahkan para ulama untuk beristinbat, tapi ini kemudian disimpangkan, disalah fahami oleh kelompok-kelompok ekstrim atau radikal. Wa ta'ala wal an وتعالوا الآن لنرى كيف انحرفت التيارات المتطرفة في 80 عاما الماضية. Dalam kurun 80 tahun ke belakang ini kita perhatikan, فأخرجت قضية الدار الكفر ودار الإسلام عن نطاقها وانتزاع وانتزعتها عن سياقها. Jadi bagaimana para apa namanya at-tayyarat al-mutatarrifah, gerakan-gerakan radikal ini kemudian mencerabut dari siapnya, mencerabut konteksnya. Jadi difahami dua konsep ini, tidak difahami bagaimana konteksnya antara Darul Islam dan Darul Kufur ini, kemudian difahami lepas dari konteksnya atau dari sebab kenapa para ulama dahulu membentuk atau memunculkan konsep Darul Islam dan Darul Kufri. وانحرفت بها عن فلسفة الحياة إلى فلسفة الموت والدمار والدماء. Dan apa namanya, akibatnya apa, inharafat, melenceng atau membelokkan yang semula itu falsafahnya adalah falsafatul haya, kehidupan, prinsipnya adalah prinsip kehidupan, itu kemudian dibelokkan menjadi ila falsafatil maut, kematian, dan kemudian apa namanya, penghancuran, ad-damar, kemudian ad-dima, dan pertumpahan darah. Dari semula konsep Darul Islam dan Darul Kufur itu adalah konteksnya dalam rangka untuk memudahkan beristinbat hukum agar umat Islam yang tinggal di berbagai daerah itu mereka mampu hidup menjalankan syariat Islam, tetapi kemudian itu dibelokkan dengan oleh orang-orang radikal ini, oleh orang-orang ekstrim ini, dibelokkan sebagai falsafatul maut, sebagai prinsip yang justru itu menjerumuskan seseorang dalam kematian. Artinya apa? Ketika dicap sebagai Darul Kufur, kemudian ia boleh diperangi semena-mena begitu saja. Hatta tahawwalat hadhil fikrah ila babi syaqa'in 'ala al-muslimin wal bashariyah. Bahkan sampai pemikiran ini itu membuka satu pintu kesengsaraan atas orang muslim dan manusia pada umumnya. Wa ja'alatin nas tusi'u dhanna bi aqlil faqihil muslim bal wa tusi'u dhanna bil islami nafsih. Sehingga apa, menjadikan para manusia itu di luar, orang-orang di luar Islam itu memiliki prasangka buruk terhadap pemikiran para faqih, para ulama yang telah mencetuskan, telah merumuskan atau membuat satu istilah yang bernama Darul Islam dan Darul Kufur. Mereka jadi memiliki suudzon. Kemudian bahkan pada sampai taraf suudzonnya itu ternyata begini ajaran Islam itu. Dia membedakan antara orang-orang kafir dan orang-orang Islam, wilayah kafir dan wilayah Islam, untuk kemudian diperangi
لقد تحولت قضية دار الكفر ودار الإسلام عند السيد قطب ومن تأثر به كصالح السرية في كتابه رسالة الإيمان، وشكر مصطفى محمد عبد السلام الفرج في كتابه الفريضة الغائبة. انتهى تنظيم الداعش إلى مفهوم مختل وفلسفة مختلفة. Ini sebagaimana difahami oleh Said Qutb, Darul Islam itu, Darul Kafir dan Darul Islam itu kemudian dibelokkan pemahamannya oleh beberapa orang seperti Soleh Syariah dalam kitab Risalatul Iman, kemudian Syukri Mustafa, Muhammad Abdus Salam Faraj dalam kitab Al-Faridah Al-Ghaibah. Ini kemudian disimpangkan pemahaman yang tidak seharusnya. Bentuk penyimpangannya, maksudnya bagaimana pemahaman tiga orang tadi, eh, Syed Qutb, Syukri Mustafa, kemudian Abdus Salam Faraj, Muhammad Abdus Salam Faraj, itu bagaimana mereka memahami Darul Islam dan Darul Kufur. Pertama, ketika memahami Darul Islam, wa tashmalu kulla baladin tutabbiqu fihi ahkam al-Islam. Jadi semua apa namanya, negara atau wilayah yang dia menerapkan hukum-hukum Islam di dalamnya. Watahkumuhu syariat al-Islam, mereka berhukum dengan hukum Islam. Sawa'un kana ahluhu kulluhum muslimin, sekalipun di dalamnya sama saja, di dalamnya itu apa namanya, penghuninya adalah orang-orang muslim seluruhnya. Au kana ahluhu muslimin wa dhimmiyin, atau bercampur antara muslim dan kafir-kafir dhimmi itu di dalamnya. Au kana ahlu kulluhum dhimmiyina walakinna hukamahu muslimuna yutabbiqun fihi ahkamal Islam. Nah, sekalipun juga yang disebut Darul Islam itu ketika penduduknya seluruhnya adalah orang-orang dhimmiyin, tetapi hukam, pemimpinnya itu dia menerapkan hukum-hukum Islam di dalamnya. ويحكمونه بشريعة الإسلام أو كانوا مسلمين ومسلمين وذميين ولكن غلب على بلادهم حربي غير أن أهل البلاد. Ini sampai kemudian pada kesimpulan bahwa yang disebut dengan apa namanya Darul Islam itu adalah fal madaru kulluhu fi i'tibari baladin ma Darul Islam huwa tatbiquhu li ahkamil Islam wa hukmihi bi syariatil Islam. Jadi fokusnya pada hukum Islam dan syariat Islam yang mana itu ditetapkan atau diterapkan di dalam satu wilayah. Ya, jadi sangat simplifikasi sekali, sangat membatasi sekali dari definisi Darul Islam itu. Sebaliknya, ketika disebut Darul Harb, fal madaru kulluhu fi i'tibari baladin ma darul harbi daru harbin huwa adamu tatbiqihi li ahkamil Islam wa adamu hukmihi bi syariatil Islam. Kebalikan dari Darul Islam adalah Darul Harb, Darul Kufr. Ini bentuk penyimpangan yang berupa simplifikasi atau penyederhanaan di dalam membatasi pemaknaan Darul Islam dan Darul Kufr. Pada intinya, sebetulnya perkara politik atau bagaimana tata cara mengatur sebuah negara itu adalah persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, yang merupakan ijtihad para ulama. Jadi tidak ada nas sharih negara itu harus berbentuk seperti apa, kemudian harus menggunakan sistem apa, asalkan nilai-nilai perundang-undangan yang di dalamnya itu sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Maka dari itu apa namanya, bagaimana kita memahami tentang politik Islam itu apa? As-siyasah asy-syar'iyyah, yang disebut as-siyasah asy-syar'iyyah itu seperti apa? Jadi segala sesuatu maka fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila shalah.
Jadi segala aktivitas yang manusia itu bisa akroba ila sholah, semakin dekat pada kemaslahatan, wa ab'ada anil fasad, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. Wa illam yad'ur rasul wala nazala bihi wahyun. Sekalipun hal itu tidak disebutkan secara jelas di dalam sabda Rasulullah maupun di dalam Al-Quran. Jadi masalah apa namanya politik ini adalah masalah al-maslahah. Maka syarat agar sebuah sistem politik itu dianggap syar'i atau kita bisa tahu satu sistem itu dia bisa disebut syari atau tidak, setidaknya ada 4 standar atau 4 alat analisis. Pertama, tudabbiru biha syu'unal ummah ala asasi mabadi syariah. Jadi diatur atas prinsip-prinsip di dalam syariat atau disebut maqasidus syariah. Itu yang pertama. Jadi dia tidak bertentangan dengan prinsip maqasidus syariah. Yang kedua, ahkamun wa tasyarrufatun sabiluha ar-ra'yu wal ijtihad. Cara menggapainya adalah melalui proses ijtihad. Artinya setiap uh, satu setiap satu sistem bisa disebut dia sistem yang syar'i apabila dia melalui proses ijtihad di dalam menghasilkan satu peraturan. Yang kedua, tahqiqul masalih al-amah. Jadi terrealisasinya apa namanya? Maslahah atau kemaslahatan umum. Yang keempat, al-istijabatu lima talibil hayati al-mutajaddidah. Sistem itu bisa atau apa namanya dikatakan sebagai politik yang syar'i ketika ia bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Jadi setiap ada isu-isu kontemporer itu bisa dijawab melalui sistem itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai nanti kita akan bahas juga tentang jihad itu seperti apa, pemahaman kaum ekstrim ini di dalam memahami konsep jihad itu seperti apa dalam kitab Al-Haqqul Mubin ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.